SM Store, amanah dalam muamalah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memberikan, memaparkan, menunjukkan kepada beliau umat-umat terdahulu, dan beliau selalu berharap agar umatnya adalah umat yang terbanyak, karena beliau diutus terakhir ya dari para rasul. Beliau adalah rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berharap bahwa umat beliau adalah umat yang terbanyak, umat yang terbanyak. Kemudian tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu keutamaan orang yang atau keutamaan umat ini, yang mana di antara umat ini ada 70.000 dari mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada selain umat beliau. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau pun mempunyai umat yang pengikut yang banyak. Ya, Nabi Musa alaihissalam yang beliau memimpin Bani Israel, mengajak Allah turunkan kepada beliau kitab Taurat. Beliau mempunyai umat yang banyak. Dan hadis ini berkaitan dengan, tentu yang menjadi poin pembicaraan adalah tentang tauhid, yaitu dalam mewujudkan, dalam melaksanakan ya, atau mewujudkan tauhid dalam diri seorang mukmin itu ada dua tingkatan atau dua bagian. Yang pertama, darajatu wajibin ala kulli muslimin tahqiquha, yaitu hal yang merupakan wajib bagi setiap orang muslim untuk mewujudkan tauhid itu di dalam dirinya. Ya, yang pertama adalah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mewujudkan tauhid itu di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, bagian kedua yang bersifat anjuran, yaitu ini merupakan derajat yang kedua. Adapun derajat yang pertama, yaitu dengan meninggalkan tiga hal. Kita ingin mewujudkan tauhid secara murni yang merupakan kewajiban bagi umat ini. Ya, derajat yang pertama harus dengan meninggalkan tiga hal. Yang pertama, asyirku billah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan meninggalkan al-bid'ah, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia betul-betul mewujudkan, melaksanakan hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkannya, dan dia atau menjauhi semua perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Dalam hal meninggalkan kemaksiatan, ini tentu adalah hal yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pengertian pada kita bahwa kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin manusia itu luput dari dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti terjerumus dalam perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan di sini meninggalkan dosa, bukan berarti dia sama sekali tidak berdosa, karena tidak mungkin terwujud dalam hidup manusia ini.
ya seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang maksum, beliau terpelihara, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa. Adapun selain beliau, ya itu banyak atau sedikit, kecil atau besar, ya pasti terjerumus dalam perbuatan dosa, khilaf, kesalahan. Maka yang terpenting adalah yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara ciri yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Di antara ciri orang bertakwa adalah apabila mereka terjerumus dalam perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, maka mereka segera mengingat Allah, segera mengingat Allah, mengingat akan ancaman Allah, mengingat akan azab Allah, mengingat akan keagungan Allah, maka mereka segera mohon ampun pada Allah Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung mengingat Allah, kemudian mohon ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka, ya, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala.